Baik, di tengah peluang indeks harga saham gabungan, kita lihat rekomendasi saham dari Mas Henry berikut ini pemirsa, atau dari RDK Elite Sekuritas diantaranya. Ada PSAB, kemudian JPFA, BRMS, dan juga ada BRIS. Yap. Kita mulai terlebih dahulu dari saham tambang emas ya. PSAB, kemudian ada BRMS. Kita ke PSAB, spekulatif buy. BRMS ya Mbak ya? PSAB, Oh PSAB sorry. mengapa spekulatif buy? Ya, seperti yang tadi saya katakan ya, saham-saham tambang emas saat ini cukup menarik ya. Harga emas juga naik signifikan. Kita lihat secara teknikal terlebih dahulu untuk pergerakan dari PSAB menurut saya. Yes, PSAB mungkin akan bertahan di atas level EMA 200-nya di level 240. Ini sebagai level support kuat untuk PSAB. Apabila PSAB mampu bertahan di atas level 240, saya lihat ada potensi untuk PSAB akan mengalami penguatan ya ke level 300. Pattern yang terjadi saat ini hanyalah pattern konsolidasi dan pattern bullish harami, yang mana ketika volume cukup signifikan, asing masuk cukup signifikan untuk saham PSAB ini, saya melihat tendensi trennya untuk PSAB akan bergerak menguat secara jangka menengah untuk swing ya, hingga ke level 300 sebagai level resisten. Resisten 300 untuk PSAB, Ya. support kuat di level berapa? Nah, kalau support kuatnya sebenarnya ini seperti yang tadi saya katakan ya, saat ini kan sedang menguji level MA 200-nya, level support jangka panjangnya. Nah, kalau saya lihat untuk PSAB, support kuatnya ada di level 240 sebagai level support psikologis atau level support uptrendingnya ya. Itu harus cermati. Kalau misalnya tertembus 240, saya rasa untuk cut terlebih dahulu. Cut terlebih dahulu. BRMS berbeda dengan PSAB, meskipun bisa dikatakan di bidang yang sama terkait emas, spekulatif buy Ya. untuk PSAB, tapi BRMS buy. Apakah karena memang dari teknikal polanya berbeda atau seperti apa? Eh, saya melihatnya kalau BRMS maupun PSAB sebenarnya berada pada fase uptrend jangka panjang ya. Namun secara jangka pendek terjadi konsolidasi di sini. Nah, kalau saya lihat menariknya untuk BRMS di sini cenderung ke arah asing yang net buy signifikan belakangan ini. Terus juga kemudian kita lihat apa namanya, akumulasi juga cukup masif setelah mengalami pelemahan lumayan signifikan. Nah, kalau saya cermati untuk BRMS di sini, patternnya pattern jangka panjangnya membentuk pattern ascending triangle. Nah, apabila pattern ini terjadi breakout ya, saya lihat jangka menengah hingga panjangnya ada tendensi untuk mengalami penguatan signifikan ya, mungkin ke level 500. Namun, itu level jangka panjangnya saya lihat. Sekarang kan 378. Nah, jangka pendeknya di sini saya cukup consider untuk di level 426-an sebagai level resistennya untuk BRMS. Baik, 426 itu adalah resisten paling tidak Hmm. 390 dulu ya. Yap. Oke, kita tinggalkan BRMS, kita beralih ke banking. Kenapa Anda lebih tertarik dengan BRIS dibandingkan dengan bank-bank blue chip lainnya di tengah JP Morgan yang juga menaikkan rating begitu ya. Seperti BRI kemarin melesat 9% kembali satu hari saja. Apakah saham-saham tersebut termasuk lagi tinggi-tingginya saat ini sehingga Anda lebih tertarik ke banking yang lain atau seperti apa? BRIS. Sebenarnya untuk seluruh banking di harga valuasi yang sekarang cukup murah, saya tertarik pada seluruh banking di sini ya. Namun kalau saya lihat fundamental yang mungkin lebih kuat di sini dibanding dengan yang lainnya, dengan tren bank emas yang ada kemarin dan juga story naiknya masyarakat secara Indonesia, saya lihat bahwasannya BRIS secara jangka panjang di sini potensinya cukup menarik ya. Setelah mengalami kejatuhan pelemahan signifikan kurang lebih 4 hari berturut-turut kemarin. Nah, kalau saya lihat secara teknikal, di sini BRIS sekarang memang berada pada fase downtrend. Downtrend jangka panjang setelah terjadi berikut EMA 200. Ya, namun di sini saya melihat bahwasannya aksi beli yang terjadi kemarin ini nampaknya masih cukup kuat ya. Kita lihat apa namanya, BRIS di sini mempunyai opportunity yang cukup bagus untuk mengalami technical rebound sebenarnya dari perspektif teknikal maupun fundamental. Baik, untuk itu Anda merekomendasikan tidak buy tapi spekulatif ya? Ya, Karena betul. fundamentalnya lebih kuat dibandingkan Hmm. perbankan yang lain untuk saat ini, tetapi secara tren masih down. Yes, betul. Baik, itu dia Secara masih. untuk BRIS dengan level-level yang bisa dicermati mungkin, Mas Henry? Kalau kita lihat BRIS ya, level yang patut dicermati sebenarnya di sini. Saya lihat terlebih dahulu level resistennya ya. Level resisten untuk BRIS di sini ada pada level 2730. Di sini adalah level apa namanya, target sekaligus resisten konfirmasinya ya. 2730 di sini kita lihat EMA 200-nya ya. Apabila breakout ke atas ada potensi ke level
kembali lagi ke level 2.800. Baik. Namun ya kalau misalnya tidak mampu bertahan di atas level 2730, saya rasa untuk cut bridge ke level 25 sebagai level supportnya. Support di 25. Yap. Baik. Satu lagi ya. Terakhir ada Java. Hmm. Buy on weakness. Yap. Java kalau saya lihat di sini juga cukup menarik dari perspektif fundamental kemarin. Baru rilis laporan keuangan, kinerjanya bagus, sahamnya bergerak uptrend juga pada uptrending channelnya dan juga kita lihat asing juga nampaknya 2 hari ini melakukan akumulasi lumayan signifikan untuk Java itu sendiri ya. Nah, kalau saya cermati di sini Java, saya melihat Java cukup menarik hingga ke level resisten uptrending channelnya yaitu di level 2130 sebagai level resistennya untuk jangka pendek Java itu sendiri ya. Jangka pendek saja Ya. ya, karena menarik secara fundamental, kinerjanya juga baik, asing cenderung akumulasi. Dengan Hmm. support di level berapa atau tahanan kuatnya? Kalau kita lihat level supportnya untuk Java ya, kita balik pada trennya MA20 dan 50, kita lihat level 2000, sebenarnya kita lihat harus dicermati sebagai level support jangka pendeknya ya. Kalau 2000 jebol ke bawah, mungkin saya sarankan untuk stop loss terlebih dahulu ya. Baik, kita Itu level tinggalkan. 2000 level supportnya. Itu dia ya. Ada PSAB direkomendasikan spekulatif buy, Java buy on weakness, BRMS buy, sedangkan BRIS juga spekulatif buy. Kita ke pembukaan perdagangan, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa, waktu menunjukkan pukul 9:13 waktu Indonesia Barat. Dari data yang kami himpun pemirsa, indeks harga saham gabungan terpantau sedang mengalami profit taking atau mengalami koreksi 0,5%, 32 poin di 6.487 dibandingkan penutupan kemarin di mana IHSG sempat di atas 6.500. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga terpantau saat ini tampaknya menguat tipis di bawah 16.500. Kemudian pemirsa kita lihat deretan saham yang menjadi gainers based on value, ada Era Media Sejahtera atau DOOH dengan penguatan lebih dari 8%. Unilever juga masih melanjutkan kenaikan 2,67%, Antam naik 1,26%, Sumber Alvaria Trijaya AMRT juga naik 2,5%. Java yang direkomendasikan oleh Mas Henry tampaknya masih melanjutkan asing masih mengakumulasi karena naik 2,5% pagi hari ini. Sementara 5 top losers pemirsa ada Rukun Raharja atau Raja, PTRO, TPIA, Wifi, AMMN, dan beberapa saham lain seperti MDKA. Selanjutnya pemirsa dari pergerakan sektoral bisa kita simak bahwa yang melemah mendominasi seiring dengan IHSG bergerak di teritori negatif. Kemudian ada infrastruktur di sana yang memimpin 0,41% dan juga keuangan. Melihat pembukaan, apa tanggapan dari Mas Henry sebelum kita akhiri atau tips untuk investor dimanapun berada? Kalau saya lihat pembukaan pagi ini cukup wajar ya hasil profit taking di sini. Saya rasa hal-hal yang berkaitan dengan euforia kemarin terjadi panic buying pasti disertai dengan adanya namanya aksi profit taking dan itu menurut saya adalah hal yang sangat wajar di pasar ya. Baik, jadi ketika terjadi profit taking pasca penguatan cukup signifikan juga kemarin, panic buying, ada panic selling di Jumat, kemudian panic buying di hari Senin karena dianggap sudah cukup rendah ya IHSG dan Ya. beberapa saham yang bagus begitu dianggap kapan lagi dapat harga segini. Tapi cukup normal menurut Anda pelemahan saat ini ya, dan kita Ya. harapkan market stabil di momen Ramadan ini. Mas Henry, terima kasih untuk sharing informasinya. Semoga menjadi referensi untuk pemirsa dimanapun berada. Tapi lagi-lagi pemirsa kami ingatkan keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda. Selamat pagi, Mas Henry. Pagi Pak, thank you Pak.